Kami masih memiliki iman. Itu sebabnya pada pagi menjelang siang ini kami membutuhkan akan pesan-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami akan mendengarkan pesan-Mu, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga firman-Mu hari ini akan memulihkan kami, memberikan kemenangan, dan kami pulang mendapat berkat dari surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga siang hari ini menjadi siang pemulihan dan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya, Tuhan selalu beserta dengan kita, tetap semangat, amin. Walaupun tahun ini diprediksi akan semakin suram dan gelap katanya ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak Gembala yang telah mengundang saya hari ini untuk sama-sama kita mendengarkan pesan Tuhan. Saya punya keyakinan begini Bapak Ibu, setiap kita datang di rumah Tuhan, pasti Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada kita, amin. Benar ya? Jadi kalau kita mau ke rumah Tuhan, setidaknya kita mempersiapkan diri. Tuhan hari ini pesan-Mu apa? Tuhan urapi semua yang melayani, tim multimedia, WL, singer, hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu. Wah dahsyat sebetulnya. Dahsyat ya. Cuma kadang-kadang di luar gitu, enggak di sini Pak, di luar gitu. Kadang-kadang ke gereja tuh, aduh, ntar ada si Anu enggak ya? Kenapa? Gue kayaknya 4 banget tuh orang sebel gitu. Enggak jadi dah gitu. Ya udah gitu. Enggak mempersiapkan diri, tapi setiap orang yang mempersiapkan diri, dia pasti pulang membawa berkat Tuhan. Amin. Nah hari ini apa sih pesan Tuhan? Saya percaya setiap pesan Tuhan itu berbeda. Bisa jadi minggu ini teguran. Waduh kita salah nih, tegur. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang kukasihi, kutegur dan iya supaya kita dekat. Bisa jadi minggu depan pesan Tuhan pemulihan, pesan Tuhan kemenangan, pesan Tuhan kesembuhan. Tapi apapun pesan Tuhan itu pasti baik bagi kita. Amin. Nah hari ini kita akan bersama-sama menyelidiki pesan Tuhan dengan tema carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau ada kerajaan Allah pasti ada juga kerajaan lain, betul? Betul ya? Iya. Ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Majapahit kan gitu ya, kan Indonesia biasanya begitu kita kenal. Nah hari ini kita akan melihat tentang kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah pemahamannya begini Bapak Ibu Saudara. Pertama, di samping kerajaan Allah tentu ada kerajaan dunia. Kerajaan Allah siapa rajanya? Pasti. Kerajaan dunia siapa rajanya? Pasti. Cuma yang belum pasti adalah kita mau yang mana nih gitu kan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Banyak orang mengatakan saya kan masih di dunia, masih membutuhkan sandang, pangan dan papan. Tuhan tahu hal itu. Cari kata Tuhan. Tapi dahulukan kerajaan Allah. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, ketika dia puasa. Orang kalau puasa biasanya apa? Lapar dan haus. Nah cobaan pertama iblis bilang lapar nih coba kamu kan anak Allah, roba itu batu menjadi beritok gitu ya. Sekarang beritok udah berubah ya, apa namanya? Ini penggemar semua kali tahu ya. Bukannya Jeko ya, aduh. Nah Tuhan bilang begini, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja. Artinya apa? Roti perlu. Dan Tuhan tahu hal itu. Cari. Bahkan firman Tuhan bilang mengatakan begini, orang yang malas jangan dikasih makan tuman. Iya kan? Orang kalau mau kerja dikasih makan. Keenakan. Ada tuh ayatnya gimana tuh? Saya kasih tahu ya, 1 Tesalonika nanti baca, cek pasal dan ayatnya. Tetapi kata Tuhan, dahulukan kerajaan Allah. Apa katanya? Coba kita lihat dalam Injil Matius. Kita buka dulu ya. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Mungkin bisa ditampilkan.
Ya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau dalam Alkitab saya, Alkitab terjemahan lama, di sini ada kata-kata maghrib gitu ya, ada kata Isa dan segala macam. Ini banyak kata-kata yang terjemahkan dari bahasa aslinya, saudara. Dikatakan begini, carilah dulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Dalam terjemahannya lama ya, kalau yang nggak percaya bisa buka nih anak muda, bisa, gue nggak percaya. Nih baca ya, tapi kalau udah bener traktir ke Starbucks jangan lupa. Carilah dulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Berarti kok beda-beda? Nyambung sebetulnya begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan cara yang benar sehingga kita mengerti kehendak Allah. Amin. Nyambung ya? Nyambung ya? Bukannya jaka sembung nih. Bukan jaka keledek juga gitu ya. Jaka semua nggak nyambung lah ya gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan cara yang benar. Sang kebenaran itu kan Kristus gitu. Dengan cara yang benar sehingga apa? Kita memahami kehendak Allah. Oke. Next berikutnya mari kita lihat. Bisa di slide-nya ya. Ini ke bawahnya. Iya. Kekhawatiran dan iman itu grafiknya akan berbanding terbalik. Jika khawatir meningkat, iman kita menurun. Kalau iman kita kuat, kekhawatiran akan lenyap. Nah, Yesus dalam ayat bacaan di atas mengajarkan cara untuk melenyapkan kekhawatiran. Sekaligus meningkatkan kekuatan iman dengan cara mencari terlebih dahulu. Mencari apa katanya? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu. Ya. Jadi kita harus mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Ini luar biasa saudara ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita akan lihat dulu sebentar sini. Jadi dikatakan grafik kekhawatiran kalau kita itu saudara sekalian naik, iman kita akan turun. Ini kan perikopnya di sini kan tentang kekhawatiran. Betul ya? Betul kan? Tidak ada manusia yang tidak. Kita memang sebagai manusia pasti ada kekhawatiran lah. Besok mau makan apa? Besok apa yang terjadi? Ini penyakit saya bisa sembuh enggak? Gaji bisa naik enggak? Barang-barang naik. Aduh gimana? Tuhan tahu kekhawatiran itu. Tuhan tahu kita perlu yang tadi saya bilang sandang, pangan dan papan. Perhatikan burung di udara. Katanya Tuhan pelihara. Bunga bakung, Tuhan apa? Tuhan rawat. Apalagi lagi kita, orang yang percaya. Nah nanti di situ ada di garis bawah adalah, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kalau kekhawatiran kita itu meningkat, grafik imannya menurun. Akhirnya kita cari jalan pintas. Bukan lagi cari kerajaan Allah, kita cari kerajaan dunia. Memang iblis berusaha untuk sebanyak-banyaknya menarik umat supaya pada akhir zaman nanti mereka nggak masuk kerajaan sorga yang Allah miliki ini. Itu sebab mari kita harus lebih meningkatkan iman kita ini supaya kekhawatiran itu akan menukik saudara sekalian. Ya, perhatikan bahwa kalau kita benar-benar mengimani dan mengamini Allah itu gembala kita yang baik, kita akan pasti dipelihara. Amin. Nah pertanyaannya ada 3 jawaban nih. Apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang pertama adalah mengimani jaminan sorgawi. Apa jaminannya tadi? Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, mencari terlebih dahulu. Ketika kita belajar lebih dahulu mencari kerajaan Allah, segalanya ini adalah jaminan sorgawi. Kita harus mengimani dan mengamini bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Bukannya bergombal gambul. Saya lagi susah nih, Tuhan tahu nggak nih ya. Itu kita mulai imannya agak merosot, meragukan kuasa Tuhan.
Seharusnya ketika kita baca firman Tuhan, kitab Ibrani misalnya, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah melupakan engkau. Kita amini enggak dan imani? Masa Tuhan, waktu saya kemarin saya sakit, Tuhan kemana? Saya udah habis banyak duit loh. Kadang-kadang kita gitu ya. Itu iman kita tuh turun saudara. Seharusnya ketika kita menghadapi masa sulit, mendengar pesan Tuhan, bisa jadi minggu berapa kita dengar Tuhan berpesan, aku gak lupain kamu, aku gak ninggalin engkau. Aku itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita introspeksi, maaf, kita justru sering meninggalkan ajaran Tuhan, melupakan kasih karunia-Nya. Contoh di Alkitab misalnya Abraham. Coba dibuka Roma pasal 4 ayat 18. Ingat biskuit Roma ya. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, perhatikan, namun Abraham berharap juga, dan apa katanya? Percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut pesan Tuhan. Demikianlah pesan Tuhan katanya, anakmu nanti keturunanmu akan banyak. Ketika dia mendengar pesan Tuhan, usianya sudah berapa? Sudah berapa saudara? Ya? Sudah berapa? Nah, sesuatu yang impossible dia pasti punya banyak, jangan banyak, satu aja. Tapi perhatikan, walaupun tadi nggak usah ditampilkan, nggak usah biarin gini. Walaupun tadi katanya dia nggak punya dasar berharap, sudah sangat lansia, istrinya juga, mohon maaf gitu ya, udah nggak haid gitu ya, pokoknya udah nggak bisa lah hamil. Tapi dia tetap percaya, mengimani, mengamini bahwa pesan Tuhan itu adalah iya dan amin. Dia cari terus Allah dengan cara yang benar sehingga dia mengerti kehendak Tuhan apa. Oh ya, dia harus tetap percaya. Dan akhirnya Abraham punya keturunan. Keturunannya berapa Bapak Ibu Abraham? Guru sekolah minggu ada, angkat tangan. Mungkin tadi ada yang masih ada di sini guru sekolah minggu, saya mau nanya. Saya nggak tes, cuma mau tahu aja gitu. Ada nggak guru sekolah minggu di sana semua ya, Bapak ya? Kalau yang di depan kokoh kita nih, bisa saya tanya nggak? Siapa namanya? Ya? Hosea ya. Hosea. Anak Abraham berapa ya Hosea ya? Semuanya ya? Nggak tahu ya, boleh jujur. Orang kalau saya tanya nih guru-guru sekolah minggu, kalau saya tanya nih guru-guru sekolah minggu, hampir di Indonesia ini ketika saya memberikan pelatihan guru-guru sekolah minggu, ya hampir di seluruh Indonesia saya kunjungi kota-kota besarnya aja. Kalau Jawa tuh dari mana tuh, dari Banten sampai timur, Papua, Kalimantan, Sumatera gitu ya. Saudara tahu jawabannya? Anak Abraham itu ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Yang benar yang mana? Ya, paling parah ada yang bilang gini, Pak Petrus anaknya Bapak Abraham banyak. Saya bilang kalau banyak itu judul lagu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Itu lagu saya bilang. Saya tanya nominalnya. Saya bilang survei membuktikan Anda harus banyak belajar, baca Alkitab. Alkitab memberikan kesaksian Abraham anaknya 8. Tuh kan bener kan kata gue, tadi kagak ngomong gitu. Maksud lo gitu. Enggak gini, makanya saya di tempat saya mengembalakan tuh ya, saya selalu ajarkan banyak belajar. Maksudnya baca nih Alkitab, ada yang kagak ngerti, pasti saya bilang sama mahasiswa, kalau Anda belajar ada yang kagak ngerti. Betul Pak, tanya sama saya sebagai dosen. Kalau di gereja tanya sama kami, staf gereja. Boleh sama saya, ibu gembala atau penatua, tanya. Supaya apa? Anda diperlengkapi sehingga orang luar non-Kristen tanya.
Piro anak Abraham, wah ini piro ke bahasa Yunani, bukan Yunani saudara ya. Piro berapa anak Abraham? Kita mantap 8. Ada ayatnya. Itu walau bahasa Yunani Pak. Banyumasan gue lah. Dari mana kita tahu 8? Dari Alkitab. Di mana Kejadian, kitabnya Kejadian bukan jadi-jadian saudara. Beda ya. Kalau jadi-jadian ada bunyinya begini. Nah itu alirannya malampir itu. Ada Abraham ketika dia imani dan amini, dia terus mencari kerajaan Allah dengan cara yang benar. Maaf ya, banyak orang cari Allah dengan cara yang gak benar. Nih kalau lo mau usaha rezeki lo lancar, nih lo minum air kembang. Kembangnya 7 rupa. Pakai ada kembang mawar, kembang melati, kembang teh kotok, semua jadi satu dah, diudak-udak. Lu minum dah sehari 3 kali. Konyolnya, sebelum lu minum, lu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kan konyol saudara. Ini Yesus yang mana? Pemain sepak bola di Filipina atau di mana? Kan ada banyak saudara. Dengan cara yang benar. Bagaimana Pak cara yang benar? Ini tuntunannya. Tetap mengandalkan Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Abraham dia terima jaminan ketika dia mulai mengimani bahwa surga jaminannya iya dan amin. Kan ada rekan saya dulu menikah 3, 4, 5 tahun gak punya anak. Hampir stres. Loh pendeta bisa stres? Pendeta juga manusia. Wong Alkitab aja bilang Elia aja stres berat. Dia bilang Tuhan mati aja dah saya Tuhan lah. Tuh stresnya berat loh Elia loh. Tapi bukan soal stres, bagaimana solusi mengatasi stres itu sebetulnya. Agak stres juga nih istrinya, dia bilang sama suaminya, Pak itu jemaat ada yang mulai gosip. Semakin digosok semakin angus dong, kan setrikaan kan digosok terus ya angus saudara ya gitu. Gosip tuh pendeta, coba kalau doa buat jemaatnya manjur, coba buat dirinya sendiri enggak manjur. Doa tuh nggak ada yang manjur saudara, kecuali ajaran mistik saudara ya. Mistik bukannya bistik, bistik mah doyan kita ya. Cara yang benar. 6 tahun mereka menikah, belum punya anak, stres dong. Waduh, ya tuh pendeta katanya doain sama jemaatnya bisa, berdiri sendiri nggak bisa. Jangan-jangan. Nah di sini nggak ada apa gembala gereja lain. Jangan. Mestinya kan kalau jemaat itu berdoa, Tuhan buat pendeta kami, gembala kami beri kesehatan yang prima, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, kirim malaikat, kan begitu. Mestinya kan begitu, pendeta juga manusia, butuh juga perlindungan, berkat, mestinya juga dukung doa. Saya kalau ke luar daerah, kalau khotbah di luar daerah tuh pasti nginep. Saya selalu pengen nginep di rumah gembalanya, nggak di hotel kan. Udah di hotel, waduh. Kenapa? Setiap berapa kali saya nginep di rumah gembalanya itu kalau pagi, tiap pagi itu doanya apa? Tuhan lindungi buat jemaat saya, disebutin itu Encim Licing Sia lagi sakit berat, Tuhan lindungi. Itu Koko Alan Teng Kwang Yung gitu, mungkinnya itu siapa namanya? Aduh Tuhan tolong gitu. Dalam hati saya bilang gini, itu gembala pendeta rajin banget berdoa buat jemaatnya. Kira-kira jemaatnya gimana ya? Nah ini suami istri udah mulai, aduh tuh ada jemaat kita yang bilang wah kita katanya puasanya katanya kurang kuat lah katanya. Aduh memang pendeta susah-susah, enak-enak susah sebetulnya. Kalau perutnya gendut dibilang apa? Ya uang kolektor ditilep katanya begitulah. Kalau kurus nggak pernah puas. Mestinya kita kan saling mendukung dalam, kalau istilah sinode kita sehati. Dia berdoa, dia cari kerajaan Allah. Ketika pernikahannya usia ke-7, istrinya mulai merasa perutnya ada yang kutak-kutik. Singkat cerita sama suaminya, presek ke dokter. Dokter bilang, selamat ya Bapak Ibu, tahun depan Bapak Ibu akan punya keturunan. Enggak ada yang mustahil. Sekarang kalau salah anaknya 3, yang besar udah SMA, ini udah kesaksian 20-an tahun yang lalu. Kenapa? Perhatikan, dia mengimani janji Tuhan itu nggak pernah bergombal-gambul. Kita yang sering meragukan Tuhan sebetulnya.
Cari dahulu. Kenapa? Ada jaminan. Amin. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang kedua, memprioritaskan Tuhan. Kan dikatakan tadi, carilah dahulu. Artinya apa? Kita boleh cari makan, boleh. Lewat kerja, boleh. Tapi lebih dahulukan Allah dengan cara yang benar sehingga kita memahami kehendaknya. Maka segalanya. Kita punya prioritas 1, 2, 3, di atas satu ini itu Allah. Mazmur pasal 63 ayat 2 mengatakan begini. Daud dia berdoa begini, ya Allah engkaulah Allahku, pada dini hari aku mencari engkau. Ya Allah engkaulah Allahku, itu dalam. Karena banyak orang berdoa, ya Allah engkaulah pembantuku, bisa disuruh-suruh, bisa dimarah-marahin gitu loh. Mestinya kalau kita tahu Allah itu pencipta langit dan bumi, telah menyelamatkan kita, mencarinya dengan cara yang kusuk, sungguh-sungguh, penuh rasa hormat, rendah hati. Itu ya indikatornya sebetulnya. Ya Allah engkaulah Allahku, pada dini hari aku mencari engkau. Mohon maaf ya, Alkitab terjemahan baru kalimat pada dini hari itu enggak ada. Coba deh lihat deh. Tapi kalau di Alkitab terjemahan lama itu ada. Ada. Makanya kalau punya Alkitab jadul jangan suka dibuang. Terjemahannya tuh memang terjemahan asli sudah. Saya bilang lagi sempat, aduh, kenapa kalimat itu kok dihilangkan? Pada dini hari artinya sebelum mencari sesuatu, Daud memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa bilang begini, hampir jatuh ke bawahnya. Saking semangat. Sampai dia bilang begini dalam Mazmur pasal 23. Itu perikopnya apa? Tuhan gembalaku ya. Nah, dalam Mazmur 23 Daud bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang bukan yang kering dan layu ya. Dahsyat tuh Daud. Terus ia membawaku ke air yang bukan yang air yang deras ya. Perhatikan nih ayat berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa kata Daud? Enggak takut bahaya. Dalam lembah kekelaman artinya ketika masa-masa sulit itu aku alami, sedang aku alami. No way, aku enggak takut. Karena apa? Tuhan adalah Immanuel. Sampai begitu dia ucapkan karena apa? Dia mengimani yang pertama, mengamini kan firman Tuhan. Yang kedua dia selalu prioritaskan Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan itu dia paham dan dia mengerti. Tuhan gak tinggalin saya, Tuhan gak lupakan saya, Tuhan Immanuel. Sampai Daud bilang gitu saudara. Coba belajar. Abraham belajar Daud. Saya percaya ketika kita cari Allah dengan cara yang benar, terus kita memahami kehendaknya, luar biasa. Misalnya kehendaknya begini misalnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Bunyinya apa? Enggak usah. Bunyinya gimana? Tetaplah berdoa. Bahasa Inggrisnya pray all of time. Jadi setiap waktu, enggak ada waktu yang kita buang sia-sia untuk kita tekun dalam doa. Engkau susah, engkau senang, berdoa. Terus ayat 18-nya mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap mengucap syukur. Makan pakai daging, mengucap syukur. Makan pakai daging tanpa tulang, mengucap syukur. Tahu daging tanpa tulang alias tempe dan tahu. Mendingan daging tanpa tulang daripada daging dengan tulang, keselak saudara. Kenapa? Kita mengerti kehendak Tuhan, mengamini ini berkat yang Tuhan anugerahkan luar biasa. Kita masih bisa sehari 3 kali makan, sementara orang lain 3 hari 1 kali. Mestinya begitu saudara, ketika kita belajar memprioritaskan Tuhan. Nah tadi contohnya itu Daud ya. Nah yang terakhir saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang pertama, tadi udah kedua, udah ketiga. Artinya mempersiapkan diri dari tantangan. Ayat berikutnya nih,
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Saudara tahu apa yang terjadi hari esok? Saya nggak tahu. Ada yang hari ini, minggu depan saya ke Jogja. Besok innalillahi wa inna ilaihi. Besok gajinya akan ditambah. Nggak taunya ada peristiwa kebangkrutan di kantornya, kena PHK. Nggak tahu kita katanya. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Itu sebabnya apa? Mempersiapkan tantangan yang tadi itu. Coba belajar prioritaskan Tuhan. Mengimani, mengamini Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, tantangan ke depan lebih berat. Bagi maaf nih anak-anak muda nih, tantanganmu akan lebih sangat berat. Ya kami juga berat sekarang, tapi tantangan ke depan akan lebih berat. Kalau enggak mempersiapkan diri sejak sekarang, mencari Allah itu prioritas dalam hidup ini. Mendahulukan Allah gitu ya, sehingga kita memahami kehendaknya. Sehingga ketika Tuhan memberikan alarm kepada kita, peringatan, kita peka. Ini suara Tuhan mengingatkan saya. Saya selalu bilang begini, dari mana sih kita tahu itu suara Tuhan? Kan kadang-kadang orang kan belagu banget, wow tadi malam gue dengar suara Tuhan, kata Tuhan besok gue jangan kerja. Besoknya lagi lu saya di PHK. Sampai bilang, Tuhan yang mana gitu saudara. Dari mana kita tahu suara Tuhan? Jawabannya sederhana. Dengan siapa kita dekat, kita tahu itu suara siapa. Kalau saya dekat anak saya, oh ya hari ini saya datang dengan anak saya yang bungsu. Saya punya anak 2 putri. Satu namanya Dina, yang saya ajak sekarang namanya Elizabeth. Kalau bicara, saya bisa nilai. Oh ini anak saya yang namanya Elizabeth, oh yang namanya Dina. Kenapa? Saya dekat dan saya tahu persis. Pernah di Papua ketika saya ada tugas di Sentani, ketika yang bontot telepon, wah ini suaranya Elizabeth. Dari mana Bapak tahu? Ya, saya dekat, jadi saya tahu. Pertanyaannya hari-hari ini, minggu ini dengan siapa saudara dekat? Kalau saudara cari kerajaan Allah, saudara dekat dengan yang punya kerajaan itu siapa? Allah dalam nama Tuhan. Tapi kalau Anda lebih cari kerajaan dunia, Anda lebih dekat dengan yang punya dunia ini iblis, dan saudara akan peka dengan suara gitu kan. Be careful, hati-hati saudara. Jadi kalau kita benar-benar mempersiapkan diri dengan mendahulukan Allah, memprioritaskan Allah. Ketika Tuhan Allah menyampaikan pesan, kita mengimani dan mengamini, oh tantangan ini enggak berat. Karena bersama Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Bersama Allah, libatkan Allah. Saya tutup dengan satu kesaksian. Nah, ya, mungkin masih ada kalimatnya di bawahnya, kita baca dulu ya. Mungkin saya tutup dengan satu kesaksian. Ini bukan ilustrasi, kesaksian. Saya baca ya. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, katanya tahun ini kan dikatakan tahun yang gelap. Maaf, Pak Jokowi sempat ngomong gitu ya. Haruslah mempersiapkan diri secara utuh dari berbagai aspek kehidupan. Selain iman dibutuhkan tindakan. Nah, artinya apa? Selain mempersiapkan diri dalam membangun kerohanian yang mantap bersama Tuhan, digarisbawahi, jangan sendirian. Kita juga harus melatih, memperlengkapi diri dengan mempertajam skill dan potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan itu kita miliki. Kalau orang melatih itu ada usaha, berusaha dengan sungguh-sungguh, nggak santai gitu saudara sekalian. Jadi harus apa? Sungguh-sungguh. Nah, ada kesaksian ketika seseorang menghadapi masalah, dia sudah mempersiapkan diri tantangan itu. Seorang bapak usia 55 tahun. Dia bekerja di sekolah swasta. Dia buta huruf. Yang dia lakukan adalah dia bekerja, dia dengar firman, dia imani dan amini Tuhan itu adalah Immanuel. Dia selalu memprioritaskan Tuhan, sebelum melakukan sesuatu dia berdoa, diandalkan Tuhan bersama keluarganya. Satu saat manajemen sekolah itu berubah. Nah, manajer yang baru memberikan pengumuman, setiap karyawan harus bisa baca tulis. Yang tidak bisa baca tulis akan dirumahkan. Wah, kalau dapat rumah enak ya, ini dirumahkan, diapain? Diberhentikan.
Kalau guru mah semua karyawan bisa baca tulis. Nah ini bapak udah 55 tahun. Dia dengar dari temannya, Pak, aduh bapak kayaknya mau diberhentiin Pak karena nggak bisa baca tulis. Ini manajer baru, ntar kasih pengumuman seperti itu. Ada SK-nya, surat keputusannya, dia kan bisa baca. Perhatikan, usia sudah 55, jangan kan 55. Sekarang mau kerja aja usia 25 susah. Bentul ya, bukan sampurna ya, bentul. Susah loh. Tapi ini bapak enggak apa? Enggak takut. Karena apa? Dia melatih diri untuk selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu mencari Allahnya. Dia bilang sama istrinya, Bu, bapak nanti akan diberhentikan karena sudah ada surat bahwa yang tidak bisa baca tulis, ini bapak dengar ya teman-teman, kan ibu tahu sendiri bapak nggak bisa baca. Teman-teman bilang katanya, bapak bulan depan akan kena PHK, tapi dapat pesangon. Nah istrinya juga sama, dia selalu mencari Allah dengan cara yang benar sehingga mengerti Tuhan. Oh ini pasti Tuhan punya rencana yang indah. Pak jangan khawatir Pak, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Kalau kita yang nggak punya iman gimana bisa? Indah gimana orang usia kita udah segini mau cari kerja di mana? Tapi enggak nih Bapak Ibu, mereka berdua tetap mengimani. Singkat cerita, pada hari H Bapak ini dipanggil, Pak bla 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 bla, terima kasih CC Harigato, thank you gitu ya. Ini dapat pesangon, dia bawa pesangon itu. Ketika dia bawa pesangon itu pulang, dalam perjalanan Tuhan memberikan hikmat. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, Bu, ini uang pesangon dari yayasan sekolah. Tadi Bapak ketika pulang Bu, sepertinya ya Tuhan memberikan hikmat. Ada satu lokasi kita bisa bangun rumah makan. Rupanya istrinya pintar masak. Nah dari uang pesangon ini kita bangun rumah makan. Singkat cerita dia bangun rumah makan dari 1, 2, 3, 4, 5. Buka cabang. Wah banyak cabang, banyak uang. Akhirnya temannya bilang itu uang didepositoin. Dia depositokan ke bank. Dia panggil itu pegawainya, saya mau mendepositkan uang. Baik Pak, Bapak isi for. Lah dia kagak bisa isi. Dia panggil, Mbak sini, tolong bantu isinya. Loh kenapa? Kan Bapak harus, iya saya gak bisa baca tulis. Loh Bapak gak bisa baca tulis aja jadi pengusaha rumah makan yang sukses loh Pak. Apalagi Bapak bisa baca tulis. Dia bilang sama pegawai bank, sini Mbak, kalau saya bisa baca tulis, sekarang saya masih menjadi penjaga, bukan pengusaha rumah makan yang sukses. Tuhan bisa berbagai cara untuk memberikan kepada kita. Kepala bukannya ekor, amin. Amin. Cara yang gak diduga. Yang penting coba dahulukan Allah dalam kehidupan kita. Ada doa. Saya sendiri kalau bangunnya telat, saya membulatkan tekad gini, kalau gue bangun telat itu salah gue harus berdoa dulu. Karena apa? Ada banyak orang nih, pengalaman saya gitu ya. Orang kalau udah kesiangan biasanya bilang sama Tuhan gimana? Tuhan ntar doanya di mobil ya, ntar doanya di kereta ya, gitu ya kan ya. Ntar doanya di kantor ya, percaya deh. Kita lupa. Tahu-tahu udah sore mau pulang, lah tadi pagi gue lupa doa. Perhatikan, udah dirampas itu berkat Tuhan. Warning bagi kita loh. Kalau saya gitu, kalau gue telat bangunnya itu udah salah gue, tapi harus gue berdoa. Memprioritaskan, cari dulu Tuhan. Yang lain tuh nanti nggak apa-apa gitu salah gue. Itu maksud Tuhan. Akhirnya dia jadi pengusaha yang sekarang dia siap menerima tantangan. Nah hari ini siapa yang kita prioritaskan? Itu yang menjamin kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri, menghormati Tuhan. Saya berharap lagu ini bisa kita nyanyikan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kuncinya saya lupa, kunci Inggris atau Perancis saya lupa. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah, bisa ya?
Nah ini dia sudah ada istilahnya. Terima kasih tim multimedia yang sudah membantu dan memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk fokus kepada Tuhan yang hari ini sudah memberikan pesan. Cari Dia di atas segala-galanya. Prioritaskan Dia. Imani dan amini Tuhan Immanuel. Engkau siap menghadapi tantangan. Tuhan beserta kita. Hatiku berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, amin, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nanti naikin ya. Kalau kita nyanyikan lagu ini, pengarang lagu ini mengalami pertolongan Tuhan. Dia bilang, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kenapa? Dia mengimani dan mengamini firman Tuhan itu ya dan amin. Dia prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga dia siap menghadapi tantangan. Hari ini apa masalah yang sudah hadapi, imani hari ini Tuhan masih bersama kita. Dia masih bisa memberikan pertolongan. Cuma pertanyaannya, kita mencari Tuhan lebih dulu gak dibandingkan dunia? Kita nyanyikan lagu sekali lagi. Kita akan masuk dalam doa. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Yes, Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan doa hari ini. Bisa jadi saudara sedang mempunyai problem yang berat. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi, tapi yang saya tahu Tuhan sanggup menolong saudara. Bisa saudara angkat tangan kanan saudara. Karena Alkitab berkata, ketika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tidak usah tengok kiri kanan, tengok Tuhan yang siap menolong saudara. Imani dan amini,
sedang mendapat pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat pada siang ini. Hamba enggak tahu masalah apa yang mereka hadapi. Yang hamba tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya hamba berdoa dengan iman untuk mereka siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan bagi yang sakit. Terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus terima kemenangan. Dalam nama Yesus terima berkat Tuhan. Terima kekuatan. Sehingga siang hari ini menjadi siang pemulihan. Dan sudah pulang mendapat berkat dan mujizat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pertolongan Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya setiap tangan-tangan terangkat, Engkau sudah campur tangan. Sehingga mereka pulang hari ini mendapat pertolongan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga untuk Bapak Gembala bersama tim di tempat ini. Senantiasa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada. Berkat-Mu selalu mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.